Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapin waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, artinya antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu, saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa, teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader, ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa, ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak, ya enggak apa-apa gitu ya, karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri ya. Namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Halo sahabat trader dan sahabat-sahabat lain yang non-trader juga. Apa kabar minggu ini? Dan bagaimana kondisi dan apa yang Anda pikirkan sepanjang minggu ini? Dan saya berharap Anda tentu bisa berbahagia bersama keluarga Anda. Karena hari libur adalah hari yang sangat penting. Anda bisa berkumpul dan tentunya bisa bercengkerama bersama orang-orang yang Anda kasihi. Oke teman-teman, minggu ini saya mau mengajak kita merenungkan satu wisdom yang sangat menarik menurut saya ya. Dimana saya ambil sebuah statement dari Isa Al-Masih ya tentunya ya. Dimana dia pernah mengatakan sebuah wisdom, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa maksud daripada statement seperti ini? Cerdik seperti ular, apakah itu berarti kita memahami dengan cara kita pintar berkelit ketika kita melakukan kesalahan atau kita bisa mengelabui orang lain ya? Oleh sebab itu saya banyak mendengar statement seperti itu dipakai oleh orang-orang yang pernah mendengar ini, dan mereka selalu bangga mengatakan misalnya ketika mereka melanggar hukum di jalanan lalu lintas, misalnya mereka bisa berhasil berdebat dengan kelihayannya sehingga akhirnya aparat atau polisi nyerah misalnya. Atau mereka bahkan merasa bangga ketika bisa membuat sebuah kebohongan-kebohongan yang akhirnya membuat lawan bisnisnya dan lain sebagainya akhirnya menyerah, dan dia merasa menang di dalam hal itu. Oleh karena dia merasa dia punya ya trik atau kelicikan dan lain sebagainya. Atau bahkan orang merasa bangga karena bisa korupsi misalnya dengan kepintaran kelihayan dia. Jadi sehingga banyak orang memakai statement Isa ini untuk membuat lawan berada di posisi kalah, kira-kira begitulah ya.
Nah, sehingga sering ayat ini dipakai untuk membuat kasarnya, membuat curang untuk pihak lain dan merasa dia bisa menang dengan sebuah istilah ini. Apakah itu yang dimaksud oleh Isa? Tentu saja bukan. Oleh karena apa? Oleh karena ada kelanjutannya tadi. Si Isa tidak berkata bahwa kita hanya hanya cerdik seperti ular, tetapi dia sambung dengan tulus seperti merpati. Lalu bagaimana kita memahaminya? Begini teman-teman, belakangan ini kita melihat fenomena banyak ya orang yang merasa tokoh lah, entah apalah ya istilah dia lah ya. Oleh karena oknum-oknum begitulah ya, kita anggap ini oknum. Sehingga selalu merasa benar sendiri. Dan masalahnya adalah mereka justru berusaha menyampaikan kebenaran yang dia percaya itu benar, dan mereka justru seringkali kita melihat cara penyampaian kebenaran itu justru dengan cara apa? Dengan cara kasar, ngotot, dan satu hal yang sangat tidak kita inginkan bersama adalah mereka terkesan selain memaksakan apa yang dia pikirkan, yang dia anggap benar, dan mereka justru menyerang pihak orang lain. Dalam arti kata menjelek-jelekan prinsip-prinsip kepercayaan orang lain. Jadi ini yang jadi persoalan, ya kan? Sehingga apa yang terjadi, kita melihat bahwa antara satu dan yang lain sudah mulai saling menyerang, sehingga membuat aparat tentu saja kebingungan. Mau tindak satu, yang satu protes. Ini aparat tidak adil ini, ya. Sehingga membuat aparat kepolisian mungkin cukup sibuk dan cukup, ya saya percaya mereka sudah sangat pusing dengan kondisi seperti ini. Nah, sehingga apa yang terjadi teman-teman? Inilah ya. Pertama, orang itu jelas merasa dirinya paling benar. Dan yang kedua, mereka memaksakan orang lain harus seperti yang dia pikirkan. Apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan begitu? Kalau kita berbicara kebenaran, tentu kita tidak terlepas daripada kebenaran pencipta tentunya. Lalu bagaimana teman-teman? Kembali kepada konteks tadi. Jadi kitab suci saya itu berkata demikian, bahwa karena semua orang tanpa kecuali ya, tokoh apapun lah ya, mau tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh apapun ya, yang namanya manusia itu semua sudah jatuh di dalam dosa. Lalu dikatakan semua orang yang jatuh dalam dosa, maka sebenarnya manusia itu sudah tidak memiliki kebenaran. Jadi tidak ada seorang pun yang benar. Ya, kalau orang masih merasa dirinya paling benar, ini kembali dia sebenarnya, kalau menurut kitab suci saya, ini orang sudah nggak normal sebetulnya dan tidak tahu diri. Oke? Dan ini sangat berbahaya. Lalu kalau demikian bagaimana? Jadi sehingga sebetulnya yang dimaksud oleh Isa, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, bukan berarti kita dengan berbagai dengan berbagai trik, dengan berbagai kelihayan untuk mengelabui atau menghabisi lawan kita di dalam konteks apapun. Tentu bukan itu. Namun di sini dikatakan bahwa sebetulnya yang Isa maksud cerdik seperti ular, tulus seperti merpati adalah bagaimana kita sebenarnya bisa menyatakan sebuah kebenaran ketika di dalam menyampaikan, maksudnya bagaimana sih kita bisa memilih atau memanfaatkan waktu yang tepat untuk menyatakan sebuah kebenaran kepada orang lain, ya, dengan harusnya mempertimbangkan situasi dan kondisi. Jadi saya percaya Tuhan kita itu kan sumber hikmat. Jadi saya tidak percaya itu bahwa Tuhan itu setuju kalau kita dengan alasan menyampaikan kebenaran Tuhan dengan memaksa-maksa orang lain. Ya, tentu tidak demikian.
Oleh karena apa? Karena pertama Tuhan kita itu adalah, kita percaya Tuhan kita itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Tuhan sendiri kan tidak turun memaksakan, lu tidak begini, lu melanggar gini, Tuhan cabut nyawa. Begitu gampang kan bagi Tuhan kan. Tapi Tuhan tidak lakukan. Oleh karena apa? Disinilah yang dimaksud bahwa kita perlu menyampaikan kebenaran Tuhan dengan penuh ketulusan. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar kebenaran itu betul-betul punya hati dan terbuka. Nah, kan kita kembali ke kenyataan saat ini kan tidak. Masing-masing pihak seolah merasa dia benar dan mempertahankan diri, dan celakanya dengan menyerang prinsip kehidupan orang lain. Nah, ini jelas ini tidak berhikmat. Nah, kalau kita berbicara tentang cerdik di situ sebenarnya berbicara tentang hikmat. Nah, bagaimana sih hikmat itu kita dapatkan? Jelas, Raja Sulaiman pernah berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Artinya, kalau kita mau meminta hikmat, maka kita meminta sama Tuhan dengan takut akan Dia. Apa maksudnya takut? Bukan seperti kita melihat hantu lalu ketakutan, bukan. Tetapi takut adalah kembali bagaimana kita setia dan taat kepada Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian, saya percaya kalau kita memakai hikmat di dalam menyampaikan kebenaran kepada orang lain, tanpa harus menjelekkan orang lain, maka itu jauh lebih efektif dan jauh akan membuat orang akan menerima dibandingkan kita memaksakan orang lain harus menerima kebenaran yang kita sampaikan. Itu justru akan menjadi bumerang. Oleh karena apa? Oleh karena secara prinsip dan psikologi manusia, ketika dia merasa prinsipnya diserang, dia bukannya menerima, tapi justru akan membuat rejection atau sebuah penolakan justru, ya. Dan yang terjadi apa? Dia akan menyerang balik. Apa yang terjadi kalau demikian? Maka terjadilah serang menyerang, dan yang terjadi bukan kebenaran pencipta disampaikan, tapi justru sebaliknya yang terjadi adalah sebuah pertengkaran, sebuah pertempuran yang akan membuat suasana dan kebenaran itu sendiri hilang daripada suasana itu sendiri. Nah, di situ teman-teman, mari kita kembali merenungkan kembali. Tentu kita mau masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Tetapi mari kita memakai hikmat, ya, di dalam arti cerdik seperti ular. Artinya kita harus bisa melihat situasi dan kondisi, dan kita harus tulus menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain, ya. Dan ingat, kita menyampaikan kebenaran bukan kebenaran kita diri sendiri, tapi kebenaran Tuhan yang Tuhan titipkan. Kita menyampaikan orang lain supaya orang lain bisa menerima dengan hati yang terbuka, bukan menerima seolah-olah dia dipaksa untuk terima. Kalau seseorang dipaksa, itu jelas bukan kebenaran Tuhan yang diterimanya, tetapi jelas itu adalah kebenaran di dalam pikiran Anda sendiri yang Anda paksakan untuk orang itu. Oleh sebab Bapak, teman-teman, karena Tuhan tidak pernah memaksa umatnya untuk menerima kebenarannya, karena Tuhan sudah memberi kebebasan kepada manusia mempunyai free will, ya. Dan manusia dikasih kebenaran, kalau tidak terima, pada akhirnya nanti di akhirat nanti mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi itu bukan urusan kita, teman-teman. Urusan kita hanya sebagai alat menyampaikan saja, bukan memaksakan. Oke, teman-teman, saya pikir ini adalah sebuah wisdom yang harus kita renungkan, pikirkan baik-baik, ya, ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran kepada orang lain. Oke, bukankah itu tugas dan panggilan kita setiap umat manusia? Oke ya, teman-teman ya. Semoga wisdom minggu ini bisa membuat kita ke depan lebih bijaksana, ya, dan lebih bisa lebih bisa mengontrol diri ketika kita menyatakan sebuah kebenaran lewat sebuah, ya, boleh saya sebut sebuah strategi dengan cerdik seperti ular dan dengan tulus seperti merpati. Oke? Salam wisdom, salam sukses untuk Anda semua.